Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Komsin di Saci TV. Di channel ini saya akan senantiasa mengupload kisah-kisah misteri, horor, mistis, hantu-hantuan, hantu beneran, yang serem-serem, yang seru-seru di dunia ini, konspirasi, sejarah, biografi orang-orang beken. Pokoknya kamu pasti suka. Buat kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian dilimpahkan rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Kita langsung masuk aja ke kisah utamanya. Yuk! Seperti yang kita tahu bersama, di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang bermimpi memiliki cita-cita untuk menjadi seorang kepala negara atau presiden. Kenapa begitu? Ya karena memang menjadi kepala negara biasanya diidentikan akan memiliki kekuasaan, kehormatan, nama baik, dimuliakan orang, bahkan kekayaan dan kejayaan. Tetapi di samping kepala negara yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang melimpah ruah seperti itu, ternyata ada kepala negara atau presiden yang juga terkenal menjadi presiden termiskin di dunia ini. Salah satunya adalah yang akan saya bahas di video kali ini. Siapa dia? Dia adalah Fernando Lugo, presiden dari negara Paraguay. Fernando Lugo adalah presiden yang menjabat pada tahun 2008 sampai 2012. Dia dikenal sebagai seorang presiden yang berpenampilan sangat-sangat sederhana. Mantan seorang pastor dan dinilai cukup berhasil memimpin Paraguay. Dan banyak juga nih orang-orang yang menyebut Fernando Lugo sebagai pemimpinnya kaum papa. Dan hal ini menurut aku sih nggak berlebihan karena memang kedekatan dari Fernando Lugo sendiri dengan masyarakat miskin. Bahkan nih ya, di tahun 2008 Presiden Lugo menolak gajinya dia sebagai seorang presiden untuk diberikan kepada rakyatnya, untuk kepentingan rakyat. Fernando Lugo terlahir di Paraguay pada tanggal 30 Mei 1951. Nah, Presiden Fernando Lugo ini memenangi pemilu pada tanggal 15 Agustus 2008. Dan dengan kemenangannya dia di pemilu 2008 ini, sekaligus dia mengundurkan diri dari kepemimpinan Gereja Katolik. Kemenangan dari Presiden Fernando Lugo ini sekaligus mengakhiri kepemimpinan selama 61 tahun dari partai sebelumnya, partai oposisi yaitu Partai Colorado. Hebat ya Fernando Lugo ya, sekaligus Fernando Lugo ini berhasil mempersatukan para pemilihnya untuk memerangi korupsi yang menyebabkan kekacauan ekonomi kala itu di Paraguay. Dan bukan hanya itu yang menarik dari Fernando Lugo, presiden satu ini adalah dia memiliki janji untuk mengangkat derajat kaum Indian, rakyat Indian yang kala itu mulai dipinggirkan di Paraguay. Dan tetapi sangat disayangkan pada tahun 2012 kepemimpinan Fernando Lugo harus berakhir karena sebuah kudeta yang menyebabkan dia terpilih turun jabatan menjadi Senat Paraguay pada tahun 2013. Digoyang kepemimpinannya. Fernando kecil pernah menempuh pendidikan dasarnya di sebuah sekolah agama Encarnacion namanya. Dan Fernando juga tercatat pernah berjualan makanan-makanan kecil di jalanan. Fernando sendiri tumbuh sebagai seorang anak yang religius. Padahal ayahnya pun tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Fernando sendiri yang bilang bahwa dia tidak pernah sekalipun melihat ayahnya menginjakkan kakinya di gereja. Jadi keluarganya tidak terlalu religius. Cuman Fernando Lugo doang yang religius. Walaupun keluarga Fernando Lugo ini tidak religius, tetapi mereka sangat dikenal aktif, cukup aktif dan sangat aktif bahkan di dunia politik di Paraguay. Bahkan paman Fernando dari pihak ibu, Epifanio Mendes, adalah seorang konspirator dalam kudeta di Paraguay pada tahun 1954. Dan kudeta tersebut membawa Alfredo Stroessner menjadi pemimpin atau presiden Paraguay di tahun 1954 itu. Tetapi setelah terpilih, Presiden Stroessner kala itu tidak menyukai, jadi kayak berbalik gitu, nggak menyukai ayah dan keluarganya Fernando Lugo ini. Yang menyebabkan ayahnya Fernando Lugo ini pergi dari negara Paraguay. Bahkan ayahnya Fernando ini
dicatat dalam sejarah pernah masuk ke dalam penjara sebanyak 20 kali. Dan kakak-kakaknya Fernando juga diasingkan. Awalnya sebenarnya keluarga Fernando Lugo ini menginginkan untuk Fernando ini menjadi seorang pengacara. Tetapi Fernando ini tidak tertarik untuk jadi pengacara. Jadi dia memilih untuk mendekatkan diri ke dunia religi. Maka dari itulah Fernando Lugo memilih pendidikan di sekolah agama. Dan sejak ia berusia 18 tahun, Fernando mulai mengajar di pedesaan-pedesaan. Nah, pedesaan tempat di mana Fernando Lugo ini mengajar adalah sebuah desa yang dipenuhi oleh penduduk yang sangat-sangat religius. Tetapi anehnya di sana tidak terdapat imam agama, gak ada pasturnya. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1977, Fernando Lugo masuk seminari. Dan hal ini berlanjut kepada kenyataan bahwa di usia 19 tahun, Fernando Lugo sudah dinobatkan menjadi imam agama Katolik. Fernando dikirim ke negara Ekuador selama 5 tahun dan mengabdi sebagai misionaris di negara Ekuador. Fernando Lugo muda banyak sekali belajar tentang teologi pembebasan dan dia juga mengajar di Centro Biblio Verbo Divino di Quito. Dan Fernando Lugo muda kembali ke Paraguay pada tahun 1982, akan tetapi setelah itu dia dikirim lagi ke Roma, Italia untuk memperdalam ilmu agamanya. Dan pada tahun 1987, Fernando Lugo kembali lagi ke Paraguay dan dinobatkan sebagai uskup pada 17 April 1994. Dan dengan demikian setelah dia dinobatkan sebagai uskup di tahun 1994 tersebut, Fernando akhirnya bertanggung jawab penuh pada sebuah keuskupan yang dikatakan sebagai keuskupan termiskin di dunia. Uskupan itu adalah keuskupan San Pedro. Mengajukan diri untuk mundur dari keuskupan pada 11 Januari 2005. Tetapi waktu itu ditolak nih pengunduran dirinya dengan alasan bahwa seorang uskup itu tidak diperkenankan untuk mundur sebagai uskup. Jadi nggak ada istilahnya uskup itu mundur. Tetapi pada tanggal 30 Juni 2008, akhirnya gereja pun menyetujui Fernando Lugo untuk mundur dari keuskupan dan mundur sebagai imam agama, mundur sebagai seorang pastor. Hal ini dikarenakan bahwa Fernando Lugo telah memenangkan pemilu di tahun 2008 tersebut. Selama pencalonan, Fernando ini memang sudah dianggap sebagai ancaman terberat bagi kubu lawan. Hal ini disebabkan karena memang Fernando ini dirasa sangat dekat dengan masyarakat miskin dan dicintai banyak sekali sama orang-orang di sana. Bahkan ya, Kementerian Negara Paraguay sampai menawarkan perlindungan kepada Fernando Lugo ini. Hal itu dikarenakan adanya ancaman pembunuhan terhadap Fernando. Dan akhirnya Fernando Lugo memenangkan pemilu dengan perolehan 42,3% suara. Cukup tinggi. Lugo dilantik sebagai presiden pada tanggal 15 Agustus 2008 dan hal ini sekaligus mencatatkan atau menorehkan sejarah di Paraguay bahwa partai yang sedang berkuasa itu menyerahkan kekuasaannya secara damai karena sebelumnya pasti dikudeta baru menyerahkan kekuasaannya. Dan menariknya nih, pada waktu Fernando Lugo ini dilantik, Fernando menyatakan untuk tidak akan menerima gajinya sebagai presiden. Dan hal ini menjadi contoh bagi pejabat-pejabat negara lain yang kedudukannya di bawah presiden melakukan hal yang sama. Jadi presiden yang nggak mau nerima gaji, pejabat-pejabat di bawahnya juga nggak mau nerima gaji, dan gajinya diperuntukkan untuk rakyat. Sekali lagi, tepuk tangan. Terus mas, ibu negaranya siapa? Kan Fernando Lugo ini mantan pastor, kan nggak ada istrinya. Jadi memang betul bahwa Fernando Lugo ini memang terpilih sebagai presiden saat beliau belum menikah. Karena memang beliau adalah seorang pastor tadinya, dulunya. Akhirnya Fernando ini menunjuk Mercedes Lugo yang tak lain adalah kakaknya sendiri, kakak kandungnya sendiri untuk menjadi ibu negara. Oke gengs, itu tadi cerita hari ini. Semoga kalian suka videonya. Dan kalau kalian suka jangan lupa subscribe-nya, like, dan share ke semua teman-teman kamu. Aktifkan juga tombol loncengnya agar supaya kamu tahu saat aku mengupload video-video baru yang lebih seru-seru lagi kemudian hari. Thank you banget ya udah mau gabung di channel ini. Sampai ketemu di konten-konten dan video-video berikutnya. Karena aku udah pasti nggak sabar buat nemuin kamu setiap hari. Kalau bisa, kalau nggak bisa 3 hari sekali nggak apa-apa ya. Atau seminggu 3 kali juga nggak apa-apa. Oke, thank you semuanya atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.